saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur akan penyertaan dan kasih setia Tuhan yang masih kita rasakan di dalam hidup kita. Mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan di Wuhan, waktu untuk Tuhan. Kita bernyanyi, Sentuh Hatiku. Kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Doa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada saat ini yaitu pengharapan tidak mengecewakan, di mana nas Alkitab dari Roma 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pembahasan mengenai pengharapan selalu membawa harapan baru dalam hidup. Seperti secercah lilin dalam kegelapan, seperti itulah pengharapan. Menurut Alkitab, harapan itu bukan sekedar wish atau expect. Definisi harapan dalam Kristen jauh lebih tinggi dari itu. Orang beriman tahu bahwa harapan adalah bukti yang solid dan konkret terhadap janji yang didasarkan pada firman Allah. Singkatnya, harapan adalah mengenai kepastian bahwa apa yang telah dijanjikan Allah dalam firman-Nya itu benar, akan terjadi, dan pasti akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekilas, hope atau harapan dan expectation atau ekspektasi tidak ada bedanya. Seringkali, ekspektasi pun diterjemahkan sama dengan kata harapan. Tapi sebenarnya, dua kata ini punya arti kata yang berbeda. Ekspektasi itu bersifat memaksa dan berpusat kepada diri sendiri. Sehingga, ketika apa yang sudah kita ekspektasikan itu tidak terjadi, kita akan cenderung marah dan kecewa berat.
malah bisa stres. Ekspektasi juga biasanya bersifat jangka pendek, lebih demanding, harus sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan hope atau harapan adalah sesuatu yang lebih fleksibel, jangka panjang, tidak demanding, tidak egois, tapi lebih mementingkan keharmonisan atau kepentingan orang lain. Inilah alasan mengapa Alkitab menggunakan kata pengharapan bukan ekspektasi, karena Alkitab mengajarkan bahwa kita harus berharap dengan tidak mementingkan diri sendiri. Bukan kemauan dan keinginan kita yang diutamakan, melainkan kehendak Tuhan. Harapan akan membuat kita semakin kuat dan bukan kecewa. Harapan akan membuat kita semakin bertumbuh dan bukan sakit hati. Pengharapan di dalam Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita, walau terkadang hidup tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Tetapi, tanamkan dalam hati bahwa rencana Allah selalu lebih indah dan lebih baik dari apa yang kita sanggup rencanakan. Walau hidup ini tidaklah semulus yang kita kira, kerjaan yang tidak sesuai seperti yang kita mau, hari-hari melelahkan yang kita jalani rasanya begitu menjemukan. Tetapi ketika kita punya harapan, segelap apapun hari yang kita lalui, kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Sesakit apapun yang kita rasakan, kita tahu bahwa Tuhan bersama kita. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita tahu kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Dasar pengharapan kita sebagai umat Kristen yaitu yang pertama, kebangkitan Yesus. Pada saat Yesus mati di kayu salib, seakan-akan seluruh harapan di dunia ini sirna. Tapi harapan itu muncul ketika Yesus bangkit di hari yang ketiga. Inilah dasar pengharapan kita yang utama, Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Yang kedua, bersandarlah pada kekuatan Allah, bukan kekuatan sendiri. Mengandalkan kekuatan sendiri adalah indikasi orang yang sombong. Ingatlah bahwa Allah sangat menentang dan membenci orang sombong, karena sombong hanya menunjukkan orang tersebut tidak membutuhkan Tuhan. Yang ketiga, mengingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita di masa yang lalu. Pengalaman memang bukan kebenaran, tapi pengalaman dapat mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, dan Tuhan selalu menolong kita walau pada saat keadaan terlihat tidak ada jalan. Ketika kita mendengar suara-suara yang mengatakan untuk stop, menyerah, Tuhan gak akan tolong, kamu gak berharga, dan kamu tidak dicintai, jangan berhenti. Mari berdoalah, isi waktu dengan menyembah, berdoa, cari Tuhan, bacalah Alkitab. Kita akan mendapatkan pengharapan dan jawaban yang kita cari. Karena justru di saat kita lemah, di situ kekuatan Allah dinyatakan. Tetapi tetaplah berharap walau keadaan terlihat seperti tidak ada harapan. Tetap setia dan bersandarlah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita nyatakan hanya Yesus jawaban hidupku.
hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas renungan firman Tuhan yang dapat kami dengarkan pada saat ini. Ajari kami Bapa, anak-anak-Mu, supaya dapat mengaplikasikan firman-Mu yang kami dengar tadi Bapa. Ajari kami Bapa untuk dapat berpengharapan kepada Engkau saja, untuk dapat mengandalkan dan bersandar kepada kekuatan-Mu bukan kekuatan kami, dan untuk tidak berekspektasi tetapi berpengharapan Tuhan, berpengharapan kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuntun kami Bapa, Roh Kudus-Mu untuk dapat menjalankannya. Inilah doa kami Bapa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom.